Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada hari ini, Rumah Biologi Indonesia kedatangan 8 dosen-dosen muda biologi dari berbagai universitas di Indonesia. Dari mana saja mereka? Ada yang dari Institut Teknologi Bandung, ada yang dari Universitas Jember, ada yang dari Universitas Singaperbangsa Karawang, ada yang dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ada yang dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, ada yang dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada yang dari Universitas Al-Ghifari Bandung, dan dari Politeknik Negeri Jember. Pada episode kali ini, mereka akan menceritakan bagaimana cerita-cerita keseruan menjadi dosen muda di universitas mereka. Mari kita simak cerita mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Ria. Saya adalah dosen di Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PhD di Universitas Tunghai atau Tunghai University Taiwan. Di sini saya mengambil spesifikasi jurusan di bidang life science. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya adalah salah satu dosen biologi di Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari Bandung. Saat ini saya sedang menempuh S3 di Gifu University, tapi riset saya di Shizuoka University. Maka dari itu saya mengambil layar pada Gunung Fuji di belakang. Saya Beri Fakhri Hanifah. Saat ini saya mengajar di jurusan Biologi UIN Malang. Kenalkan, nama saya Ardiani Kurnia Hidayati. Saat ini saya berstatus pelajar di Science of Biological Environment Yuksas Gifu University. Saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk terus belajar dan semoga bisa memberi manfaat kelak dengan menjadi staf dosen di Sekolah Ilmu Teknologi dan Hayati SIPH ITB. Saya Setiawandi Nugroho, dosen dari program studi Kopi di Politeknik Negeri Jember. Dan perkenalkan, nama saya Ikaria Novenda. Saat ini saya menjadi dosen di Pendidikan Biologi Universitas Jember. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Widi Cahyadi, biasa dipanggil Pak Widi. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 Allah telah memberikan kesempatan saya untuk mengabdikan diri saya di salah satu universitas di Jawa Tengah, yakni Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada program studi pendidikan biologi. Perkenalkan, nama saya Wajaya Miarja. Saat ini saya bekerja di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama karena memang saya suka mempelajari segala sesuatu yang terjadi pada makhluk hidup, mulai dari fisiologi, anatomi, dan perilaku dan ekologi baik pada hewan, tanaman, maupun mikroorganisme. Nah, selain itu dengan belajar biologi kita bisa tahu apa saja yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, yang mungkin kadang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bagi saya belajar biologi sangat asyik, sangat menyenangkan. Saya bisa belajar tentang diri saya sendiri dan saya bisa belajar tentang lingkungan saya, tentang pohon-pohon, tentang binatang dan kaitannya antara binatang, pohon, dan lingkungannya. Karena saya memiliki ketertarikan untuk mempelajari dan merawat hewan sejak kecil, sehingga dari situ saya melihat jurusan yang mungkin salah satu yang paling cocok adalah biologi. Kemudian setelah saya kuliah, saya menyadari bahwa biologi ini adalah salah satu jurusan yang membuat kita menjadi lebih bijaksana terhadap alam, ya, karena kita diajari bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan seterusnya. Jadi kalau ditanya mengapa saya menyukai biologi, jadi sejarahnya panjang, tetapi saya sudah menyukai biologi sejak saya
berada di elementary school sejak SD. Jadi ketika SD saya pergi ke perpustakaan, buku yang selalu menarik untuk saya baca adalah buku tentang life science. Jadi saya masih ingat buku yang saya ambil dari perpustakaan SD saat itu adalah buku tentang sistem peredaran darah manusia. Bagi saya ilmu-ilmu biologi itu sangat menarik karena biologi mempelajari tentang diri kita sendiri, tentang tubuh kita, tentang lingkungan kita, tentang alam, dan itu sangat menarik. Kemudian berlanjut ke SMP, ke SMA, entah mengapa biologi selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi saya, sehingga saya aktif untuk mengikuti beberapa lomba di bidang biologi juga. Dan akhirnya kesukaan sejak SD itu alhamdulillah bisa terus diwujudkan dengan berkuliah di Fakultas Biologi dan mengembangkan akhirnya melanjutkan kuliah juga di bidang life science, dan sampai akhirnya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkarir juga di bidang biologi. Jadi sebenarnya kalau di awal-awal sebenarnya saya tidak memilih biologi, justru memilih matematika ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan akhirnya saya juga menikmati memilih pilihan di biologi ini. Kalau untuk saya sebenarnya sama ya. Awalnya saya tidak tertarik untuk memilih biologi, tetapi karena tes awal ya melalui SBMPTN saya tidak lolos, dengan kata lain gagal. Akhirnya saya mengikuti seleksi mandiri di Universitas Jember, dan pada saat itu pilihan pendidikan biologi adalah pilihan kedua setelah pendidikan matematika. Namun karena saya lolos di pendidikan biologi, jadi di pikiran saya mau tidak mau ya harus ini yang saya jalani dengan sebaik mungkin. Karena di pikiran saya tidak boleh lagi mengecewakan kedua orang tua saya. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin di pilihan yang awalnya tidak saya inginkan. Tetapi dengan keyakinan dan usaha, alhamdulillah semua bisa dijalani dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang masa kecil saya, yang mana pada waktu itu saya sangat ingin sekali menjadi seorang dokter. Karena menurut saya dokter merupakan profesi yang sangat mulia. Selain itu, sosok seorang dokter merupakan sosok yang cerdas, di mana dia mampu menjelaskan tentang kondisi manusia. Berdasar dari cita-cita itulah saya sangat suka dengan biologi, karena di biologi saya menemukan pembahasan tentang manusia. Selain itu, lama-kelamaan saya semakin cinta dengan biologi, karena tidak hanya membahas manusia saja, biologi juga membahas tentang tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Dan rasa kecintaan saya semakin besar sehingga saya memilihnya untuk bidang yang ingin saya tekuni saat ini. Pada dasarnya, saya memiliki ketertarikan terhadap dunia sains, dan karena saya berkembang di keluarga yang aktif di dunia pendidikan, maka saya juga terkondisi menjadi suka dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan belajar dan mengajar. Sehingga pada saat lulus dari SMA, saya memantapkan diri untuk memilih program studi pendidikan biologi. Yang utama adalah karena memang passion saya itu suka sharing knowledge dengan orang lain, dengan berbagi pengalaman dengan masyarakat luas. Nah, disitulah kemudian saya berinisiatif, sepertinya memang dosen adalah profesi yang tepat untuk saya. Di sisi lain memang saya suka melakukan research, di mana itu juga bagian dari tugas seorang dosen. Saya memilih menjadi dosen karena dengan menjadi dosen saya bisa melakukan penelitian, kemudian mengaplikasikan hasil penelitian ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya menjadi lebih besar, tidak hanya penelitian yang ada di paper atau di kertas dan file-file belaka. Selain itu saya bisa mengajar dengan mahasiswa tentunya. Saya bisa berbagi ilmu secara luasnya tentang ilmu yang saya dapat.
Pada dasarnya kesukaan saya terhadap hewan membuat saya kemudian ingin melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Ya, salah satunya mungkin dosen ya, walaupun tidak secara keseluruhan yang ada di dosen ini pada awalnya cocok dengan saya. Yang saya inginkan adalah saya bisa mengamati hewan sebanyak mungkin, berinteraksi dengan hewan, khususnya di alam. Kemudian yang kedua, karena orang tua saya sebenarnya guru. Ibu saya guru TK, bapak saya guru MTS, sehingga sebagai anak saya ingin menjadi seorang pengajar, tetapi dengan level di atas orang tua saya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kesuksesan bagi mereka. Sebenarnya prinsip hidup saya adalah bermanfaat bagi banyak orang. Mau menjadi apapun, selama kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, insya Allah akan menjadi berkah. Dan salah satu jalannya adalah menjadi dosen. Dengan menjadi dosen, saya yakin saya bisa terus belajar dan terus menjadi pembelajar. Selain itu, peran seorang dosen juga tidak hanya di bidang pengajaran saja, tetapi ada catur dharma pendidikan. Dan selain mengajar juga bisa terus meneliti isu-isu terkini, kemudian juga bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki dengan melalui suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Sebenarnya dulu nggak sempat terpikirkan juga untuk jadi dosen ya. Sama, saya juga demikian. Mungkin dulu saat S2 kebetulan saya dan istri menjalani program beasiswa unggulan yang mengharuskan lulusan tersebut harus keluarannya harus menjadi dosen. Mungkin itu awal kenapa saya tertarik menjadi dosen. Awalnya memang tidak ada gambaran, tidak ada keinginan menjadi dosen. Sebenarnya ingin, cuma kalau secara dipikir bagaimana ya. Nah, bayangan untuk lanjut kuliah S2 secara pribadi itu tidak ada. Tetapi alhamdulillah mungkin ini rezeki kami, jalan kami ya, sehingga kami diarahkan untuk mengikuti beasiswa unggulan, dan alhamdulillah kami berdua lolos. Saat itu beasiswa unggulannya tahun pertama ya, tahun 2011 saya di biologi tumbuhan IPB, istri di pendidikan biologi Universitas Negeri Malang. Cita-cita awal saya adalah seorang dokter. Namun karena adanya beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya penuhi untuk menjadi seorang dokter, sehingga saya memilih alternatif cita-cita lain, dan saya memilih untuk menjadi guru. Kenapa menjadi guru? Karena menurut teman-teman saya, waktu SMP maupun SMA, saya memiliki bakat untuk menjadi seorang guru. Kemudian saya juga teringat dengan pesan dosen saya yang mengatakan mungkin cita-cita menjadi dokter tidak bisa terwujud, namun kesempatan untuk menjadi dokter terbuka sangat lebar. Atas motivasi itulah saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan saya dan memilih untuk menjadi dosen. Sebenarnya nggak ada kepikiran untuk menjadi dosen sebenarnya, tapi pada saat saya bekerja sebelum menjadi dosen, saya bekerja sebagai pendidik di lembaga non-formal. Saya melihat passion saya ada di penelitian. Saya suka sekali meneliti sesuatu yang baru, sehingga saya memutuskan untuk mengambil kuliah lanjut studi S2. Alhamdulillah dengan mendapatkan beasiswa saya bisa mendapatkan gelar S2 dan kemudian bisa menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Saat ini saya di biologi menekuni bidang entomologi. Nah, entomologi itu adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Nah, di saat saya studi PhD ini, saya belajar tentang spiders atau laba-laba. Karena saya mengajar di agriculture atau di pertanian, nah spider itu adalah salah satu musuh alami beberapa kelompok serangga yang di ekosistem agriculture itu merupakan hama. Nah, di sini saya ingin mempelajari bagaimana potensi dari spider sebagai musuh alami dalam mengendalikan populasi hama pada ekosistem agriculture. Saya menekuni biologi bidang applied entomologi, di mana di situ saya mempelajari tentang serangga, cara pengendalian serangga. Saat ini saya meneliti tentang hubungan antara Wolbachia, virus tanaman, yaitu virus RSV yang ada di
padi dan autofagi. Jadi saya mencoba bagaimana autofagi berperan terhadap Wolbachia sebagai bakteri yang berada di dalam Laudelphux stratilis selaku serangga hostnya, dan bagaimana peran autofagi terhadap RSV-nya itu sendiri. Sehingga saya mencoba mengungkap peran autofagi terhadap Wolbachia dan RSV yang ada di Laudelphux stratilis. Bidang yang saya tekuni saat ini adalah bidang herpetologi, ya, atau ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibi, khususnya di bidang taksonomi, sistematika maupun konservasi. Saat ini saya melanjutkan studi di bidang endosimbion di serangga yang harapannya kedepannya bisa menjadikan biological control. Biologi cabang apa? Kalau saya lebih biologi tumbuhan, spesifikasinya mungkin di bidang ekologi tumbuhan. Kalau saya di pendidikan biologi. Untuk saat ini saya lebih berfokus pada bidang pendidikan biologi, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk memegang mata kuliah seperti media pembelajaran biologi dan aplikasi perangkat lunak pendidikan biologi. Nah, jadi saya lebih fokus ke pendidikan, dan menurut saya itu sangat penting karena saya selaku dosen pendidikan biologi harus mampu mencetak calon guru yang mampu menjelaskan konsep-konsep biologi dengan cara yang baik dan benar, dan tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Saat ini riset saya fokus pada pembelajaran genetika. Jadi pendidikan biologi ini adalah bidang yang menarik menurut saya karena ada dua ranah di situ. Yang pertama adalah ranah social science pendidikannya, dan yang kedua adalah ranah natural science untuk biologinya. Sehingga riset saya lebih kepada pembelajaran dan juga bagaimana genetika itu diajarkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kompleks sebenarnya tantangannya, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita sebagai dosen itu mampu untuk selalu mengupgrade pengalaman, mengupgrade ilmu pengetahuan dan wawasan kita, terutama di bidang penelitian kita ya, di bidang ilmu kita. Karena apa? Karena ilmu itu sifatnya dinamis, setiap saat dia berkembang, setiap saat dia berubah. Nah, disitulah tantangan kita sebagai dosen untuk terus mengupgrade wawasan kita, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tantangan menjadi dosen bagi saya adalah kita harus mengupdate keilmuan kita, tidak berhenti di situ saja, karena ilmu biologi selalu berkembang. Sebenarnya tidak hanya ilmu biologi, semua ilmu pengetahuan selalu berkembang. Tapi bagi seorang dosen dituntut untuk selalu update penelitian, baca paper sebanyak-banyaknya, sehingga ketika dia akan meneliti, dia juga meneliti tentang hal-hal yang terupdate. Seperti halnya sekarang, misalnya banyak orang meneliti tentang COVID-19 karena mungkin sekarang lagi booming-boomingnya tentang COVID. Selain itu, di sisi lain ada pengabdian masyarakat. Nah, sebagai dosen tidak hanya meneliti, tetapi bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian ke masyarakat sehingga manfaatnya menjadi lebih besar dan tidak hanya tercantum di dalam kertas-kertas atau file-file belaka, tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, selain itu, tantangan bagi saya menjadi dosen bagaimana saya dapat menjadikan mahasiswa saya lebih hebat dari dosennya, sehingga itu menjadi salah satu bukti bahwasanya seorang dosen dikatakan berhasil ketika mahasiswa yang diajarnya menjadi lebih sukses daripada pengajarnya. Tantangan menjadi dosen saya kira sangat banyak ya. Salah satunya kita dituntut untuk selalu update tentang keilmuan, karena ilmu saat ini berkembang sangat pesat sekali, khususnya di bidang sistematika molekuler ya, di mana hal-hal yang berhubungan dengan molekuler ini sangat laju. Kalau kita misalnya kurang bisa update, otomatis akan tertinggal cukup jauh. Itu yang tantangan yang pertama. Yang kedua,
sebagai seorang pengajar, kita juga dituntut untuk bisa mengajar atau menyampaikan materi dengan baik. Nah, ini mungkin agak kurang cocok awalnya dengan saya, karena saya tipe orang yang sebenarnya non formal ya, orang lapangan. Jadi untuk bisa bersikap formal ini agak sulit ya. Tantangan menjadi dosen saat ini saya rasa adalah di era yang serba digital, di era yang milenial, di mana ilmu-ilmu terbaru, kemudian textbook, kemudian juga paper-paper ilmiah dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga menurut saya tantangannya adalah kedepannya bagaimana kita bisa terus belajar, terus mengupdate keilmuan-keilmuan yang masa kini, terus mengupdate hasil penelitian-penelitian ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah. Tantangan menjadi dosen, pekerjaan dosen itu ternyata banyak sekali ya. Ada tuntutan tridharma yang harus kita penuhi. 1, bidang mengajar, 2, harus penelitian, 3, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketiganya harus terpenuhi semuanya. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan dosen ya. Kalau guru mungkin sama-sama pendidik tidak ada pengabdian ya, tidak ada tuntutan pengabdian, tapi untuk kami itu ada gitu. Oke, kalau tantangannya sebenarnya sama sih ya, memang harus ada tuntutan tridharma ya, ada penelitian, ada pengabdian ya, kemudian dan mengajar itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya tantangan itu ya kita nikmati bersama ya, jadi dibikin enjoy saja. Jadi mungkin bukan tantangan tapi ya wis kita nikmatin bersama. Dosen memiliki 3 tugas wajib yang biasa kita kenal dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ketiga-tiganya memiliki tantangan tersendiri. Namun bagi saya, hal yang paling menantang adalah bidang pendidikan. Karena menjadi seorang dosen dalam mengajarkan atau dalam mendidik mahasiswanya harus melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang mana inovasi tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tentunya juga harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berkembang secara dinamis. Kemudian dalam bidang pendidikan juga kita dituntut untuk membelajarkan konsep-konsep biologi yang mana konsep biologi tersebut selalu berkembang, di mana kita harus update tentang pengetahuan biologi yang terbaru. Untuk menjadi dosen yang paling besar adalah kemauan untuk terus berinovasi, terus berpikir dan berinovasi. Ketika dosen berhenti untuk berinovasi dan berpikir, sebenarnya dia sudah kehilangan giroh untuk menjadi seorang dosen. Saya rasa itu, jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Serunya menjadi dosen itu selain kita harus selalu mengupgrade ilmu kita juga harus dituntut untuk dapat meng-share atau berbagi ilmu itu kepada masyarakat luas, yang mana bisa jadi dia masyarakat awam yang tidak paham dengan bidang ilmu kita. Nah, disitulah kita dituntut untuk punya skill komunikasi yang bagus, bagaimana masyarakat itu bisa memahami ilmu yang sudah kita pelajari dan bagaimana caranya agar ilmu itu bisa diterapkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Serunya menjadi dosen, bagi saya mengajar mahasiswa layaknya kita mengajar teman sendiri, tidak seperti mengajar anak-anak, karena mereka sudah berusia dewasa, sehingga saya menjadikan mahasiswa saya sebagai teman yang bisa diajak sharing bersama dan berbagi ilmu layaknya teman biasa. Nah, selain itu menjadi dosen bagi saya lebih fleksibel waktunya. Saya tidak harus datang pagi pulang sore, karena mungkin berbeda dengan dosen negeri. Saya di dosen swasta, saya datang dengan jadwal yang saya susun sendiri, dan saya kira menjadi dosen adalah lebih fleksibel waktunya. Yang tadinya tantangan sekarang menjadi
keseruan ya, karena bagi saya mengajar itu pada awalnya bukan hal yang mudah, tapi saya kira disitulah tantangannya dan disitulah keseruannya ya. Saya dituntut untuk belajar baru bagaimana cara mengajar dengan baik, menyiapkan materi-materi berkas-berkas mengajar, kemudian menyampaikan itu kepada teman-teman mahasiswa yang memiliki jenjang umur yang cukup berbeda ya, tapi saya masih muda. Sehingga di situ saya belajar bagaimana untuk menyampaikan dengan baik, memotivasi mahasiswa dan lain-lain. Itu menurut saya keseruannya. Yang kedua jelas karena alasan menjadi dosen agar saya bisa berinteraksi dengan hewan. Jadi keseruannya walaupun sebagai dosen, tapi kita tetap bisa jalan-jalan, ibaratnya jalan-jalan ke alam ya, dalam rangka penelitian tentang keanekaragaman atau yang lain-lain. Serunya menjadi dosen adalah ya mungkin seperti saya jelaskan sebelumnya, seru untuk ada tantangan untuk selalu belajar. Kemudian juga selain itu ketika kita menghadapi mahasiswa juga kita dapat saling berdiskusi. Kemudian juga ada satu seni selain mengajar adalah peran dosen juga mendidik. Jadi bagaimana tidak sekedar mengajarkan ilmu, berdiskusi tentang perkembangan ilmu, tetapi juga bagaimana juga mencoba mendidik atau menyampaikan sedikit pesan moral kepada peserta didik. Apa? Menurut saya seringkali orang bertanya bagaimana kalau saya secara pribadi mengajar mahasiswa yang istilahnya usianya mungkin awal dulu terpaut tidak jauh ya, terus sama-sama kecilnya loh kok tapi sudah jadi dosen. Nah serunya ya di situ. Terus seringkali dulu awal menjadi dosen mahasiswa seringkali salah memanggil saya. Mereka tidak lagi panggil saya Bu, kadang manggilnya Mbak ya, itu dulu ya. Kita punya pengalaman sedikit ya kaitannya dengan dosen. Dulu saat mau mengawasi ujian ya, mungkin dikiranya saya mahasiswa ya, jadi banyak mahasiswa yang protes itu bukan mahasiswa Pak, tapi itu dosen ya. Mungkin karena masih muda, seperti itu mungkin bayangannya. Ya, jadi seru yang lain juga mahasiswa tidak lagi antara saya dengan mahasiswa itu antara apa ya, pendidik dengan mahasiswa, tapi kalau saya secara pribadi lebih kepada memposisikan mereka jadi seperti apa, teman ya, tapi teman dalam hal yang masih ada unggah-ungguh antara dosen dengan mahasiswa gitu. Menjadi dosen itu seru karena kita dapat berbagi informasi ke banyak orang, khususnya mahasiswa, di mana kita pastinya memiliki kepuasan tersendiri, mampu membuat orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan membuat orang yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu merupakan salah satu keseruan menjadi dosen. Serunya menjadi dosen, nah banyak sekali bisa saya dapatkan dengan profesi ini. Yang pertama, saya bisa bertemu dengan banyak orang. Setiap tahun saya selalu bertemu dengan mahasiswa yang baru. Kemudian ketika saya ada acara akademik baik di dalam atau di luar negeri, saya juga bertemu dengan orang-orang baru, dengan kolega-kolega yang baru. Kemudian selain bertemu dengan banyak orang, saya juga bisa pergi tidak hanya di Indonesia tapi di luar. Kemudian yang paling menarik menurut saya serunya adalah ketika karya kita itu dipublish, kemudian digunakan sebagai referensi oleh banyak orang. Di situ ada kepuasan yang menurut saya kepuasan yang tak ternilai harganya. Teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen, baik itu di bidang biologi atau apapun, yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi seorang dosen itu harus mau belajar, dan terus belajar.
Misalnya salah satu contohnya misalnya dosen itu dituntut harus studi sampai jenjang S3 atau PhD. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah kalian nanti selesai S3, kalian tetap harus terus belajar lagi, mau belajar lagi, meningkatkan wawasannya lagi, memperdalam risetnya, memperdalam kajian ilmunya, kemudian berinovasi bagaimana ilmu itu bisa sampai ke masyarakat dan diaplikasikan oleh masyarakat luas. Menurut saya jangan pernah ragu untuk menjadi, kalau Anda pengen menekuni bidang biologi, jangan pernah ragu, lakukan saja, karena tidak semua orang suka biologi, dan saya kira Anda beruntung kalau Anda ingin menekuni biologi. Anda adalah salah satu orang beruntung, karena dengan menekuni biologi Anda dapat mengetahui keagungan ciptaan Tuhan, dan Anda dapat menemukan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak hanya ketika mata kita melihat, tetapi jauh lebih agung daripada yang kita bayangkan. Kemudian jika Anda ingin menjadi dosen biologi, pesan saya, teruslah update ilmu pengetahuan, dan Anda cukup tentukan satu tema yang menurut Anda baik. Tidak harus banyak, satu tetapi mendalam, itu jauh lebih besar dibandingkan banyak tetapi di permukaan. Yang pertama, temukan itu dari hati kalian. Jangan sampai mempelajari sesuatu tapi tidak sesuai dengan passion. Kalau memang passionnya bukan biologi, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau memang passion biologi, itu saja nggak cukup ya. Jadi teman-teman tetap harus memiliki modal yang lain selain passion. Ya, karena biologi ini terkenal, kalau di kampus saya dulu S1 dari Gajah Mada, jurusan atau fakultas yang memiliki waktu luang paling sedikit ya, karena praktikum kita cukup banyak, hampir setiap hari praktikum. Jadi siapkan mental dan fisik ya. Kemudian bagi yang ingin menjadi dosen, pastikan itu juga passion Anda, karena dosen tidak hanya sekedar meneliti, tidak cuma sekedar mengajar, tetapi juga harus ada pengabdian bagi masyarakat. Jadi bagi teman-teman sekalian yang memiliki ketertarikan kepada di bidang ilmu biologi, saya ucapkan selamat, karena ilmu biologi itu sangat luas dan mendasari berbagai macam ilmu terapan. Jadi kalau Anda belajar biologi, itu mendasari, kedepannya akan mendasari ilmu pertanian, kemudian kedepannya akan mendasari ilmu-ilmu kesehatan, dan seperti saat ini yang sedang tren COVID-19, juga basic dasarnya adalah ilmu biologi. Jadi kita bisa terus mengupdate tentang apa-apa yang terjadi di sekitar kita, dari hal terkecil, dari sel, bahkan dari molekul yang terkecil hingga yang besar seperti kejadian ekosistem, kerusakan alam, dan sebagainya. Tips dari saya mungkin terus mencoba, kemudian juga sejak kalau masih mahasiswa, sejak mahasiswa terus aktif mengikuti pertemuan ilmiah seperti conference atau simposium atau workshop lainnya, dan bangun jaringan. Kemudian jangan lupa juga untuk menulis publikasi. Mungkin itu bisa menjadi suatu nilai plus ketika teman-teman semua melamar sebagai dosen. Untuk saya pribadi, bagi adik-adik yang mungkin saat ini berada di program studi yang sebenarnya tidak sesuai dengan pilihan hati dari awal, pesan saya harus segera move on ya. Jangan terlalu lama sedihnya karena tidak sesuai dengan pilihan. Jadi harus segera move on, segera bangkit, jalani apa yang ada di depan mata dengan sebaik mungkin. Insya Allah ke depan hasilnya juga akan baik ya, asal kita jalani, diniati lillahi ta'ala, semua demi kedua orang tua. Ingat, orang tua yang ada di rumah sudah bersusah payah, berusaha keras membiayai kita ya, banting tulang. Nah, jadi kita juga harus berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Sarannya itu ya. Kalau ingin menjadi dosen ya tentu harus S2 dulu ya. Harus S2. Terus syarat minimal untuk masuk S2 itu apa? Yaitu yang harus dikejar. Itu. Oke, kalau saya mungkin yang pertama ya,
bidang biologinya sendiri ya, untuk adik-adik yang ingin masuk ke bidang biologi harus senang dulu ya. Jadi senangi dulu, kemudian kalau sudah senang ya bersungguh-sungguh, yakin ya, insya Allah nanti akan ada jalan sampai menuju keberhasilan. Disenanginya bukan pengajarnya ya, meskipun pengajar itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kita ya dalam mempelajari materi itu cepat masuk atau enggak. Nah, itu menjadi masalah kalau misalkan kita melihat gurunya dulu ya, jangan, tetapi lihatlah konteksnya, siapapun yang berbicara asal itu baik ya ikuti ya, dijalani dengan sebaik mungkin. Bagi para mahasiswa biologi dan mahasiswa pendidikan biologi, terus semangat, rajinlah dalam belajar, dan jadikan segala sesuatu yang diberikan dosen adalah sebuah tantangan, bukan sebuah beban. Karena apabila kita menjadikan itu tantangan, pastinya diri kita nantinya akan berusaha dan semangat untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang ingin menjadi dosen, tetap semangat, terus berjuang dan berusaha, dan jangan lupa untuk menjadikan doa sebagai senjata utama. Seperti kata pepatah, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, selebihnya biar Allah yang menentukan. Saran untuk teman-teman yang ingin menjadi dosen seperti saya, sarannya adalah tidak berhenti belajar, tidak patah semangat. Jadi setiap proses itu pasti berat, tetapi di dalam proses itu ada sesuatu yang akan kalian dapatkan. Berlian bisa menjadi berlian itu butuh proses yang panjang, ditempa oleh keadaan yang ekstrim, tetapi berakhirnya berlian menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi cerita keseruan dosen-dosen muda biologi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Semoga cerita tadi memberikan inspirasi kepada kita semua. Apabila kawan-kawan mempunyai pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti, tim Rumah Biologi Indonesia akan membantu mengkomunikasikan dengan narasumber kita pada episode kali ini. Nantikan cerita keseruan dosen muda biologi dari universitas yang lain. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.